Pemirsa, marak aksi freestyle ugal-ugalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 6 remaja di bawah umur ditangkap polisi saat konvoy. Sebuah video konvoy remaja bersepeda motor yang viral di media sosial memicu respon cepat dari pihak kepolisian. Dalam video tersebut terlihat sekelompok remaja melakukan konvoy dengan arogan dan ugal-ugalan di jalan raya. Polisi langsung melakukan patroli dan pengawasan di beberapa titik yang dilalui oleh kelompok remaja ini. Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil mengamankan 6 remaja. Ke-6 remaja tersebut dijaring saat polisi melakukan patroli rutin di Jalan Batuan Raya Kota Makassar. Para remaja ini mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, lalu tidak menggunakan helm dan juga kelengkapan berkendara tidak sesuai standar berlalu lintas. Dari hasil pemeriksaan diketahui para remaja ini kerap membuat konten-konten di media sosial dengan membuat aksi freestyle motor di jalanan yang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Dan saat ini kami setelah mengamankan 3 kendaraan roda 2 yang mana ada sekitar 6 adik-adik kita yang mengemudi. Nah, ini kerap tidak menggunakan helm sehingga kita amankan. Setelah kita geledah ada beberapa barang ya termasuk handphone, dan ternyata kami melihat, kami cocokkan bahwa di viral juga dia sering melakukan freestyle atau perlakuan yang tidak mengenakan dalam menggunakan kendaraan. Untuk proses hukum lebih lanjut, ke-6 remaja beserta 3 motor yang dijaring langsung diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Tabrakan adu banteng antara minibus dan truk terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya 4 penumpang minibus menderita luka parah. Sebuah mobil jenis minibus mengalami rusak berat setelah menabrak truk bermuatan pasir dari arah berlawanan. 4 dari 7 penumpang mobil yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir truk yang seorang diri di dalam kendaraan selamat tanpa luka serius. Dari keterangan saksi mata, insiden bermula saat mobil berpenumpang satu keluarga melaju kencang dari arah Sumedap. Saat tiba di lokasi, mobil tersebut masuk ke jalur kanan dan berusaha menyalip kendaraan lain di depannya. Namun pada waktu bersamaan dari arah berlawanan juga melaju truk hingga tabrakan adu banteng tak terhindarkan. Usai berhasil mengevakuasi para korban, petugas kepolisian kemudian mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Mobil isi 7 penumpang untuk yang Honda Stream yang mengalami luka 4. Yang truk isi? Yang truk pengemudi sendiri. Kemacetan panjang sempat terjadi akibat kecelakaan. Hal ini karena posisi kedua kendaraan sama-sama melintang di tengah badan jalan sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sesosok jasad korban tawuran antar geng ditemukan warga di pinggiran sungai di Jalan Ngablak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Video viral di media sosial ini menunjukkan penemuan sesosok jasad di tepi sungai di Jalan Ngablak, Kecamatan Genuk, Semarang. Dalam narasinya, semula pengunggah video belum meyakini apakah jasad tersebut merupakan korban karena ditabrak kereta api ataukah korban tawuran. Dugaan tersebut timbul karena retak jasad korban ditemukan dekat dengan rel kereta api. Namun setelah pihak kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Polsek Genuk mendatangi tempat kejadian dan menyelidikinya, diketahui jasad tersebut adalah korban tawuran antar geng. Sebelumnya pada Minggu dini hari terjadi tawuran antar geng sekitar 200 meter dari korban ditemukan. Tawuran antar geng tersebut juga sempat terekam oleh video warga. Korban diduga sempat menyeberangi sungai, namun akhirnya meninggal karena luka parah di sekujur tubuh akibat senjata tajam. Itu ada gerombolan, ya remaja-remaja itu pakai kendaraan tuh kayak menyisir sepanjang jalan itu. Tapi arahnya tuh ke rel kereta api. Jadi ke arah barat, pulang lagi sampai ke arah timur, pulang lagi. Dan yang di atas rel ada 2-3 orang tuh
mungkin menyisir itu mayatnya. Sampai setengah 6 saya pergi ke pasar, itu belum ditemukan mayat itu. Dia mau melarikan diri, tapi tidak kuat sampai ditemukan. Saat ini kasus ditangani oleh Polsek Genuk dengan dibantu dari Resmo Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pergerakan tanah masih masif di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat dikhawatirkan akan merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak hanya 1 km. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 km. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen. Ini pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi nih. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi, mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu, sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya perumahan warga, imbas dari pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, puluhan makam keluarga terpaksa dipindahkan. Warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter. Secara bahu-membahu, warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang berada di tanah masing-masing di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Warga menggali makam untuk mengambil sisa jasad, kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang aman dari pergerakan tanah. Bahkan sebagian warga kesulitan mencari area pemakaman karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter dari titik awal dimakamkan. Sejak pada Sabtu kemarin, sudah 26 makam dipindahkan dan rencananya puluhan makam lain kembali akan dievakuasi. Wali Kota Jakarta Selatan bersama dengan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air meninjau lokasi pengerukan Sungai Kali Krukut, perbatasan antara Kecamatan Cilandak dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pengerukan sungai dilakukan sebagai langkah antisipasi banjir di wilayah tersebut. Sebanyak 700 personel dan 3 buah eskavator dikerahkan guna melakukan pembersihan dan pengerukan sungai di sepanjang Kali Krukut, perbatasan antara wilayah Kecamatan Cilandak dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, didampingi oleh Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Santo, turun langsung memantau proses pengerukan Kali Krukut dan juga meninjau pembuatan sumur resapan di wilayah yang terkenal sebagai daerah langganan banjir. Untuk hari ini, kita dari segmen TB Simatupang sampai dengan kolong tol Antasari. Pak, untuk alat berat yang dikerahkan, Pak, itu termasuk dampaknya, Pak? Untuk armada yang kita kerahkan, baik kalau ekskavator di sini ada 3 unit ya, sedangkan dump truck ada 10 unit, plus untuk mobilisasi tutup untuk pekerjaan sumber daya vertikal itu ada 1 unit ekskavator juga. Warga menilai pengerukan Kali Krukut serta pembuatan sumur resapan dalam akan mengurangi titik rawan banjir di wilayah Kecamatan Cilandak. Melalui upaya ini, seluruh pihak yang terlibat dan juga masyarakat berharap wilayahnya terbebas dari banjir. Dari Jakarta, Muharlin, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Singapura, lakukan kunjungan kenegaraan bertemu Presiden Tharman Shanmugaratnam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di AINIS Pagi.